Salam jumpa, ya, semangat sehat, penuh berkat Tuhan selalu. Dalam rangka 100 tahun Gereja Hati Kudus Yesus Surabaya, kita boleh berkesempatan ya atas perkenanan Tuhan untuk mendengarkan ya sharing pengalaman iman Pak Yan Legawa. Ya, Pak Yan Legawa ini juga senior umat Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya. Usia beliau sudah 80 tahun ya. Dan tentu saja mengalami ya dinamika dari Gereja Hati Kudus Yesus Surabaya. Bagaimana pengalamannya? Tentu kita pasti tertarik untuk mendengarkan bagaimana gereja tumbuh berkembang ya dari pengalaman iman Pak Yan Legawa. Yang pertama-tama Pak Yan, kami ingin mengetahui biografi singkat Pak Yan. Ya, sampai kemudian di Surabaya bagaimana? Apakah asli Surabaya atau dari mana asalnya? Silakan Pak Yan. Ya, terima kasih Romo. Jadi saya lahir tahun 41 di Surabaya. Di Rumah Sakit Darmo. Ya, rumah sakitnya. Lalu waktu Jepang ada di sini, kami tetap di Surabaya di Jalan Dinoyo, sebelahnya Lo & Co pabrik tegel itu, ubin. Lalu karena mau diserbu oleh Nika waktu itu, mama saya ketakutan, pengen pulang ke mamanya. Jadi eyang saya di Jombang, kendaraan tidak ada, naik dokar. Tidak cukup karena eyang saya yang mamanya ayah saya itu juga ikut, jadi pakai dokar tuh saya, ibu saya sama oma saya bertiga, sama supir, kusir kan 4 sudah, tambah barang-barang. Jadi ayah saya ngalah naik sepeda dari Surabaya sampai Jombang, non-stop, ya hanya untuk makan aja. Sampai di sana tinggal di rumah besarnya eyang saya, pihak mama. Lalu selesai penyerangan Nika itu masih ada jalur-jalur yang tidak bisa dilewati dengan aman untuk pulang Surabaya. Jadi kita terpaksa harus muter Jombang ke Yogyakarta naik sepur, Jogja ke Cirebon naik sepur lagi, dari Cirebon ke Tanjung Perak pakai kapal ikan. Jadi bau ikan tuh seluruh ruangan kapal tuh, cukup besar tapi. Baik. Jadi masa balita ya, kecil ya itu. Ya. Kemudian pelan-pelan Pak Yan kan akhirnya mengenal yang namanya gedung gereja Hati Kudus Yesus ya. Jadi itu kira-kira usia berapa masa kanak-kanak? Waktu kita kembali di Surabaya, lalu setelah itu kita tinggal di Dinoyo lagi karena sudah terbiasa Dinoyo, tapi rumah lain karena rumah itu sudah diambil orang lain. Yang sekarang pabrik tegel Grudo juga sudah tidak ada ya. Jadi itu yang jual makanan pet shop itu. Jadi ujungnya Dr. Sutomo itu notok itu. Iya. Dari situ kita pindah ke Jalan Sriwijaya dan tiap hari itu kelihatan tuh gedung gereja. Saya masih umur 5-6 tahun. Umur 5-6 tahun sudah pelan-pelan mengenal gereja. Lalu bagaimana kalau prosesnya? Bunyi lonceng itu sudah ada belum waktu itu? Ada. Itu lonceng tuh masih asli tahun 21 itu. Sangat terdengar ya. Iya. Jadi sebagai yang anak-anak ini juga mendengarkan itu terus-menerus. Iya, sehari kan Angelus pagi jam 12, sore 3 kali sehari. Keluarga juga Katolik, Pak Yan? Jadi begini, tadinya semua kami kan dari keturunan Tionghoa ini kan kebanyakan Konghucu. Walaupun tidak resmi ya, pokoknya kita ikut-ikut aja karena oma saya yang di Jombang itu sangat menganut itu. Jadi kita ikuti aja.
Kemudian pelan-pelan menjadi umat Katolik bagaimana? Iya. Terus di Jalan Pajajaran dulu ada semacam salah satu rumah, saya lupa nomornya itu. Salah satu rumah itu untuk biarawati, saya lupa dari orde mana. Iya. Itu yang punya sekolah di Jalan Tonapel. Iya, iya. Ingat saya bukan Ursulin tapi. Iya. Itu kepala sekolahnya itu Sister Benedictus, enggak Benedicta tapi Benedictus Belanda. Dari biara itu jam sekian dia mesti bawa tali panjang kira-kira 2 meter. Anak-anak TK, bukan TK sih, dulu langsung masuk 4 kelas karena disuruh kepala sekolah itu gini. 4 kelas tuh jadi kelas pendahuluan sebelum kelas 1. Nggak tahu apa sekarang namanya. Itu pertama kali saya sekolah. Jadi ngeceknya cuma gitu. Coba tanganmu, oh bisa pegang telinga, boleh masuk. Nggak ada surat-surat, nggak perlu. Sister silahkan masuk. Itu setiap pagi semua anak-anak yang sekolah di situ pegang tali itu dengan Sister Benedictus ini di depan. Dan dulu melewati sisi timur gereja belum dibangun. Pagar itu enggak ada, terus tembus sampai di Mojopahit. Jadi bangunan saat itu hanya gereja pastoran. Dan pastoran. Kemudian belakangnya itu untuk bruder CSA yang sebelah timurnya gereja. Itu saya enggak ingat kalau itu. Ingat. Apalagi kemudian persekolahan itu kan sebelum. Iya, Katarina enggak ada. Lasaris itu. Iya, enggak ada itu semua. Jadi kita nembus di situ, nembus ke Mojopahit. Lalu menjadi Katolik, Pak Ian? Itu karena suster kan biasa menganjurkan, tanya ke ayah ibu saya, setuju nggak? Setuju. Jadilah saya dibaptis di gereja situ. Dibaptis ya, di gereja. Itu promo tadi saya kasih ya. Jadi oleh Pastor Smet, CM. CM, baik. Ya. Tahun berapa? Tahun 47. 47. Tahun 21 November tahun 47. 47 ya. Iya. 47 ya, baik. Iya. Lalu Pak Ian, mulai pelan-pelan kemudian mengenal ya, tentu saja dari sekolah ya. Iya. Sekolah kemudian mengenal para romo yang berkarya di gereja Hati Kudus Yesus itu. Lalu saya mendengarkan tentang nomenklaturnya gereja. Dari pengetahuan Pak Ian, bagaimana itu? Ada perbedaan istilahnya pengetahuan dari Pak Ian tentang nomenklaturnya Hati Kudus? Iya, jadi saya tidak mengarang, tapi kalau dilihat di ini, ya, ini akte permandian saya. Dulu besar, ini lebih besar dari ini saya kecilkan karena kertasnya tidak muat sekian kira-kira. Dan kertasnya tebal. Itu ditulis pada hari raya kabar gembira untuk Maria. Saya dibaptis dan dibaptis di bejana permandian yang ada di gereja itu. Langsung di situ. Sekarang jarang dipakai itu saya lihat. Padahal pintu masuk sebelah kiri ya. Pintu masuk gereja sebelah kiri. Masih ada bejananya, bejana baptis. Ya tempat yang sekarang cuma tanpa pagar. Jadi patung Yohanes Pembaptis ada. Jadi masih. Ya, jadi kita cuma gini disor gini. Jadi sebagai anak-anak telah dibaptis. Umur 6 ya. Umur 6. Ya, karena dari saya akhirnya ke ayah ibu saya, lalu ke oma saya, dan ke beberapa tante saya. Akhirnya pelan-pelan kemudian. Iya. Terpanggil, merasa terpanggil mungkin. Iya, pada saya tidak terlalu hebat. Lalu ya itu bukan teladan. Misteri iman kita semua. Iya. Ya, ada yang mulai anak-anak, yang dewasa, tapi semuanya juga diharapkan untuk bertumbuh ya di dalam Tuhan sendiri. Baik Pak Ian, kemudian tentang nomenklatur itu Pak Ian berangkat dari surat baptis yang tahun 47 ini diterima ya. Itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia hanya Hati Kudus. Ya, Lalu berikutnya Pak Ian mendapatkan penjelasan soal mengapa kok tidak Hati Kudus Yesus? Kok hanya Hati Kudus saja? Kalau saya browsing itu memang satu-satunya Hati Kudus yang dirayakan oleh Gereja Katolik atau Hati Kudus Yesus. Yang lain tidak dikenal. Oh, dalam konteks tersebut, iya. Pak Ian
mengetahui dan kemudian merasa ya memang hati kudus saja, Iya, cukup. tanpa Yesus begitu Iya. ya. Baik. Dan mengacu pada gereja-gereja hati kudus di mancanegara. Pak Yan, sesudah kita mendengarkan bagaimana riwayatnya masa kanak-kanak, lalu Pak Yan ini juga aktif di Persatuan Mahasiswa Katolik Indonesia saat itu. Boleh bercerita singkat Pak Yan? Iya, jadi tahun 61 saya telah lulus SMA, kemudian mau kuliah dan saya mendaftarkan diri di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Maaf, ya. Itu tahun 61 yang dulu berada di Dinoya, sekarang ada OWM ya, di Widya Mandala. Itu didahului sebelumnya dulu KSV, Katholische Studentenvereniging, dan itu yang dilanjutkan menjadi PMKRI itu. Ya, sekarang Romo Naklik ya. Yeah. Di situ saya jadi mengenal komunitas itu yang sampai sekarang masih kontak terus dan masih sering mengadakan reuni, dan kita kontaknya cukup intensif. Setiap hari itu ada beritanya. Sejauh pengetahuan Pak Yan ya, ini kan tentang kaum muda dan khususnya juga mahasiswa. Kalau Pak Yan tidak memperbandingkan, tidak sih ya. Tapi sejauh pengamatan Pak Yan, konteks waktu itu dengan waktu sekarang, lalu dengan gereja, bagaimana ini? Ya, kita dulu sampai sekarang saya rasa masih cukup militan kalau untuk urusan gereja ya. Urusan gereja, Ya. baik. Jadi sangat-sangat mencintai ya perhimpunan tersebut. Iya. Ya, pro ecclesia et patria. Iya. Ya, lalu kemudian kan ada situasi-situasi perubahan ya Pak Yan. Baik itu secara negara, kebangsaan, dalam panggung-panggung ya negara, tetapi juga dalam panggung dunia, juga ada panggungnya gereja lokal di Hati Kudus Yesus, juga panggungnya di keuskupan, panggungnya gereja Indonesia. Perubahan-perubahan apa yang Pak Yan alami, yang Pak Yan rasakan itu sangat penting gitu. Kan banyak perubahan ya. Apa saja yang menurut Pak Yan ini perubahan yang sungguh-sungguh signifikan gitu? Yang jelas memang waktu pasca Konsili Vatikan kedua itu banyak perubahan di dalam gedung gereja. Banyak perubahan di dalam gedung gereja, iya. Artinya secara fisik ya? Iya, itu fisik. Apa saja Pak ya? Seperti lantai dari panti imam yang ditinggikan. Berarti sebelumnya rata. Itu rata. Ada di foto yang saya bawakan. Baik, Romo tadi. Terima ada. kasih, nanti bisa ya, kita jadi lihat. Itu rata. Paling ya 1-2 agak lebih tinggi ya, 20 cm. Begitulah ya. Jadi karena ada ubinnya itu ya toh. Lalu komuninya masih di bangku itu. Jadi kita jadi pegang hosti yang sudah dikonsakrir itu adalah sakrilegi. Tidak boleh kita. Hanya boleh terima di lidah. Dan sekarang mulai kembali lagi, ada beberapa umat yang gitu, kena pandemi ini dilarang. Jadi perubahan fisiknya gedung gereja kemudian itu, lalu altar menghadap ke umat. Iya, bagi Romo juga tidak enak, biasanya dilihat dari belakang, sekarang mesti ngadepi umat. Ya, toh. Itu perasaan-perasaan apa yang muncul? Karena ada perubahan, tentu nggak semuanya bisa cepat ya. Iya, Romo, jadi memerlukan proses memangnya. Ini kok begini, kok Romonya lihat ke sini, ya toh. Itu saya sendiri dulu misdinar. Jadi misdinar? Iya, waktu saya di asrama Kepanjen, asrama frater, itu saya misdinar di kapel mereka. Jadi saya pernah jadi misdinarnya pastor kloster. Belum dipanggil jadi syaratnya apa menjadi misdinar waktu itu? Iya. Hafal? Oh ya, menghafalkan Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Oh ya, wes lulus. Lulus. Ya, baik, hafal. Wah, konfiteor aja hampir hafal kok. Ya, karena yang menjawab harus misdinar ya sejauh ini. Iya, tidak menjawab, kita ngulang Romo. Mengulang, bukan. Jadi seluruhnya Romo mengucapkan selebran itu, setelah itu misdinar
juga mengulang. Lalu, Komplit. ya baik. Lalu bagaimana dengan altar yang di sebelah kiri dan kanan itu untuk apa ya? Itu dulu semua Romo diwajibkan misa setiap hari. Jadi digunakan oleh Romo yang tidak selebrasi di tengah, tapi di samping. Dulu kan tidak ada misa sore. Dengan diam. Iya, tanpa suara untuk diri sendiri aja. Umatnya yang hadir kurang lebih berapa, kalau itu penuh kira-kira berapa persen, sepertiga atau seperempat? Untuk yang mana? Untuk setiap kali perayaan Ekaristi. Oh, yang di tengah itu ya. Yang di tengah itu mungkin ya Enggak sampai separuh? enggak sampai, Romo. Enggak sampai, Nggak ya, sampai. umat jumlahnya. Itu soal perubahan fisik dan juga cara berliturgi, berekaristi dalam artian tertentu. Lalu ada peristiwa apa lagi yang mencuat Pak Ian sejauh ingatan Pak Ian? Kalau perubahan fisik yaitu waktu gereja itu direnovasi tahun berapa itu ada lampu gantung yang tahu-tahu tidak ada sudah. Iya, foto yang lama ada lampu gantung ya. Ya, ada. Baik, saya bawakan betul. juga itu. Saya pernah melihat Iya. itu foto yang lama. Lalu altar yang dulu dengan tabernakelnya nempel di tembok itu, Baik. atau hampir nempel, itu ditiadakan diganti yang seperti sekarang itu. Iya, iya. Sebetulnya sayang itu, ornamennya sangat bagus. Sangat bagus. Itu yang di Katedral Jakarta masih dipertahankan, juga di Bandung. Entah yang lain-lain, saya belum lihat itu. Kalau dalam peristiwa panggung bukan politik ya, tapi situasi negara, situasi kebangsaan bagaimana berkaitan dengan gereja. Sekarang ini kan contohnya ya dalam satu dekade ini soal peristiwa bom dan seterusnya. Saat itu ada enggak? Itu kalaupun ada, itu rasanya enggak mengena, Romo. Enggak mengenal ya? Iya, jadi kita tetap masih ada suatu Rasa aman? keyakinan bahwa tidak akan terjadi lebih dari itu. Pernah ada kejadian? Hampir tidak ada, Romo. Hampir enggak ada. Seingat saya bahkan Monsignor Sugio Pranoto itu uskup pertama orang Indonesia itu meninggal di Belanda, disuruh pulangkan, perintah Presiden Soekarno, dan dijadikan pahlawan toh. Pak Ian, tadi yang disampaikan itu menarik ya tentang menerima komuni, karena sekarang ini kan juga tadi disampaikan Pak Ian juga masa pandemi ya, dulu sangat dilarang memakai tangan itu. Detailnya bagaimana Pak Ian? Cara menerima komuni waktu itu? Jadi berabad-abad lamanya memang kita tidak pernah diperkenankan memegang hostia suci yang sudah dikonsakrir. Jadi kalau kita maju itu ada dua bangku, kanan dan kiri. Gang tengah ini kanan kiri, mungkin terlihat di foto itu, saya besarkan itu. Itu ada kain. Setelah kain itu ada kain lagi lebih panjang, lebih lebar, dan tangan kita masuk di situ. Dalam posisi begini. Iya. Kemudian? Tapi kita melet. Oh, melet. Kita melet. Romo taruh di lidah kita. Terus jalan ke sana. Nah ini kita yang sudah, kita berdiri. Tadi disampaikan ada 3 meja. Yang masing-masing ada taplaknya ya tadi. Bukan 3, 2 saja. Oh, 2 saja. Jadi gang tengah, ini kanan dan kiri. Lalu Romo pelayan komuni berapa orang? Sendiri. Sendiri. Jadi jalan ke sana. Jalan, ke sana. yang jalan Romonya begini. Iya. Oh. Jadi tidak boleh memakai tangannya begini. Iya. Lalu lidah menjulur, lalu Romonya memberikan pelan. Iya. Baik. Jadi luar biasa. Luar biasa itu. Sangat-sangat kayak khusyuk, hikmat begitu. Romo. Tetapi umatnya juga sedikit ya. Iya. Kalau umatnya terus kemudian ribuan itu bisa berapa? 3 jam. Saya perhatikan misa-misa yang sekarang tuh yang sebelum pandemi paling panjang waktunya itu adalah untuk pembagian komuni. Ya. Padahal sudah pakai berapa orang itu. Apalagi Gereja Hati Kudus Yesus itu aksesnya untuk masuk kan cuma 1 gerbang. Iya. Iya. Ya kemudian pelan-pelan ke luar ya dengan jumlah umat, dengan
rotasi untuk parkir dan seterusnya. Akhirnya ya memang pasca konsili itu ada perasaan apa pasca konsili? Ya rasanya kurang hormat lah, enggak biasa pegang tuh, Ya, kok suruh baik. pegang gimana sih? Jadi itu proses ya bagaimana beradaptasi Ya, ya. Lalu di gereja itu kan ada untuk apa istilahnya orang Belanda, bahasa Belanda prik ya. Preek ya, preek Prik itu itu homili, homili ya. preekstoel. Preekstoel. Jadi Itu seolah-olah ada tempat stoel itu kursi, tapi ini kursi. enggak berupa kursi, tapi berupa mimbar di atas itu. itu juga digunakan. Digunakan, Romo. Dulu kan tidak ada loudspeaker. Baik. Jadi kalau dari depan umat yang di tengah dan belakang tidak dengar pasti. Jadi dari itu dibuatkan preekstoel. Di Katedral Jakarta juga masih Ada ada. preekstoel, ya. Masih ada itu. Jadi waktu saat homili, Ya. sebelumnya homili, Sesudah bacaan Injil, sesudah bacaan Injil, karena Injil dibacakan dalam bahasa Latin. bahasa Latin, baik. Jadi terus misdinar ngantar selebran naik ke Misdinar mengantar, Mengawal, mendampingi. Terus imam Romo naik. naik. Baik. Di situ mulai dibacakan Injilnya dalam bahasa sehari-hari. Oh, pembacaan Injil di preekstoel ini. Iya, di bahasa kita. Oh, Latinnya sudah. Latinnya sudah kemudian diulangi Iya, dalam bahasa iya. kita itu bahasa Indonesia. Iya, kalau di Belanda bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Gitu. Oh, baik. Jadi itu sampai kira-kira tahun berapa ya? Rasanya sampai Konsili Vatikan itu, Romo. Oh, sampai Konsili Serasa Vatikan. saya begitu. Kemudian pelan-pelan berganti mimbar itu di depan begitu. Iya, ya? karena ada sound system itu. Oh, baik. Baik. Iya, Jadi itu juga suatu perubahan-perubahan yang Iya, dialami. Apalagi kemudian liturgi ya. Perasaan-perasaannya ya seperti tadi merasa nggak pantas kok bagaimana ini. Ya ini. Namun juga ada pertanyaan menggelitik ini. Ketika itu diterimakan itu kan umatnya sedikit. Lah ada pengalaman Pak Yan. Ketika umatnya banyak itu terus bagaimana tentang penerimaan komuni itu? yaitu saya ngalami waktu Hari Muda Katolik Surabaya, Hamukas. Hari Muda, Muda Katolik Surabaya. Katolik Surabaya. Iya. Untuk kaum muda itu. Iya, Di mana Pak Yan? diadakan di Gelora Pancasila. Dr. Sutomo itu terus. Ya, lalu pengalaman kalau tadi komuni Ya, banyak jadi orang bagaimana? itu Hamukas itu misa agung dengan sekian romo. Kita belum punya uskup waktu itu. Belum. Ya, vikaris. Tahun 50-an Ya, vikaris apostolik, apostolik Monsignor Verhoeks. Verhoeks ya. Baik. Tahun 54-55 itu sudah Monsignor Klooster. Saya rasa beliau hadir pasti itu. Saya datang juga, lalu komuni kan tidak biasa kita terima di tangan. Jadi waktu antre ke romo yang membagikan komuni, kita tidak peduli tanah bagaimana, kita berlutut dan melet. Berlutut dan melet. Jadi apa yang diadakan di gereja juga sama yang di Iya, luar gereja, iya. artinya di Gelora Pancasila. Iya, jadi Terus kita berapa berlutut. lama itu? Kurang lebih kalau ingat penuh enggak itu? Oh penuh, Romo. Penuh? Semua sekolah Katolik datang itu. Oh itu sekolah-sekolah berarti? Iya. Oh kayak misa sekolah begitu? Iya, ya, murid. tapi ini untuk seluruh sekolah Katolik. Nah, berapa se-Surabaya. lama itu kira-kira? Waduh, Oh, bisa ya 2-3 jam saya rasa. 2-3 jam. Iya. Kalau yang tadi itu soal komuni dan kemudian prik di atas ya, saya ingin juga tahu apakah Pak Yan juga niteni ya dalam tanda kutip mengamati juga soal patung-patung yang ada di gereja Hati Kudus Yesus. Sejauh dari pengetahuannya Pak Yan tentang patung-patung itu sudah ada? Sudah ada, Romo. Sudah ada? Sudah. Kalau sejauh pengalaman Pak Yan itu mengapa ada Antonius dari Padua itu? Nah, itu kan untuk membantu ya patron santo yang membantu kalau kita kehilangan Betul. barang. Dan Jangan-jangan banyak kehilangan barang. saya dulu sering berdoa di situ, Romo. Saya gampang sekali kehilangan barang-barang. Entah itu rosario atau apa jatuh di mana enggak tahu. Tapi yang sangat menyentuh saya itu waktu ada teman dari Belanda, saya bawa ke
Sidoarjo, Ya. beli kerupuk, lalu si istri itu duduk di kanan, terus saya bilang, kamu ikut atau turun beli kerupuk itu. Istri saya duduk di belakang juga, jadi ke kiri. Kan tidak ada lalu lintas kiri toh, karena kan banyak mobil dari belakang. Tasnya itu jatuh, nggak ada yang tahu. Jatuh Romo. Sudah jalan 100 meter, teriak tuh si Nyonya Belanda, lo tasku mana? Waduh, tas ya. Ya sudah, saya tunggu saya coba berhenti cari tempat yang aman sambil saya ucapkan dalam hati saya, Santo Antonius, bantulah saya malu sama tamu ini. Tidak ketemu, di tokonya tidak ketemu. Ya sudah, kita kembali ke hotel Tunjungan. Seluruh tas hilang, suami masih bawa uang. Ayo kita makan steak. Dari situ saya antar ke hotel Tunjungan, saya lapor ke front desk, Mbak ini jatuh tasnya dengan kuncinya sekali. Kuncinya kan magnetik loh. Tolong dilihat kamar sekian. Dibuka. Oh ya Pak, tadi ada telepon. Ada orang yang nemukan tas di Sidoarjo. Ini alamatnya. Ya, saya telepon. Iya betul Pak, saya nemukan tadi, saya bawa pulang. Alamatnya mana? Di seberangnya RSU Sidoarjo itu. Masuk gang. Tapi mobil bisa masuk. Jadi keesokan harinya saya antar ke sana. Saya bilang sama si Nyonya itu, kamu sediakan satu amplop isian uang. Jangan keluarkan dari tas itu, tapi sediakan uang. Berapa ya terserah kamu. Sampai di sana ternyata dia jual busana muslim. Terus tasnya diserahkan tanpa diperiksa isinya, amplopnya dikasih ke ibu. Berbesmili tuh si ibu. Nggak usah Pak mestinya. Tapi dia ya butuh mungkin ya. Diterimanya, baru dibuka tasnya. Lengkap, tidak ada yang kurang. Itu yang saya alami dari Santo Antonius. Saya merasa betul-betul terbantu. Ya, terima kasih banyak atas sharingnya ya, pengalaman-pengalaman batin, juga pengalaman memori-memori tentang pengetahuan Gereja Hati Kudus Yesus. Semoga menambah pengetahuan kita, juga menjadi tambahan keyakinan, iman, dan perbuatan-perbuatan kita. Demikian dari kami wawancara atau dialog dengan Pak Yan Legawa tentang pengalaman beliau berkaitan dengan Gereja Hati Kudus Yesus Surabaya. Kita mengucapkan selamat kepada Gereja Hati Kudus Yesus Surabaya. Selamat atas 1 abad berdirinya Gereja Hati Kudus di Surabaya. Tetap bersemangat dan pertebal iman.